Pemirsa, keracunan massal terjadi di Desa Cijaku, Lebak, Banten. 70 orang mengalami gejala keracunan memenuhi puskesmas. 70 orang warga mual, pusing, hingga diare pasca menghadiri hajatan di wilayah Kampung Sukamaju. Makanan saat acara syukuran berupa nasi kotak yang berisi daging, sapi, mie, orek, tempe, dan juga nasi. Lantai puskesmas disesaki oleh 54 pasien yang rawat inap, sedangkan 16 pasien diizinkan untuk pulang. Sampel makanan yang sempat dikonsumsi korban sudah dikirim ke laboratorium daerah Lebak. Sementara itu, pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pemilik makanan dalam kegiatan hajatan tersebut. Seorang siswa sekolah dasar diduga keracunan akibat mengkonsumsi makanan yang dibagikan pihak sekolahnya. Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh sejumlah produk kadaluarsa yang masih terpampang dijual di toko grosir. Muhammad Sultan masih terbaring lemah di rumahnya di kawasan Panyabungan, Barat, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga Sultan keracunan susu dan roti kadaluarsa yang diberikan pihak sekolah. Menindaklanjuti proses orang tua siswa yang diduga keracunan tersebut, pihak Dinas Pendidikan bersama petugas medis mendatangi siswa kelas 3 SD Negeri 11 percontohan itu. Dari pemeriksaan medis diketahui, Sultan mengalami lemas dan kurang nafsu makan. Selain itu, pihak kepolisian bersama Dinas Perdagangan pun bergerak menyasar sejumlah toko grosir untuk mencari sampel makanan kadaluarsa. Dari razia tersebut, diperoleh sejumlah makanan kadaluarsa masih terpampang dijual di toko grosir. Kadang si pedagang ini menempatkan posisi yang sudah dihasilkan, tapi di tempat yang riskan untuk bisa dibeli sama konsumen, hal itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi dalam ini sanksi awal ini apa bang yang dilakukan? Ini kita sama Pak Kanit ada beberapa yang sudah keluar itu kita ambil untuk memberikan efek jerah kepada mereka. Dari hasil temuan di lapangan, polisi dan Dinas Perdagangan berencana memanggil pihak terkait. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, polisi akan mengembangkan ke tahap penyidikan dengan memeriksa kepala sekolah dan toko grosir yang menjual makanan kadaluarsa. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Baru-baru ini Luna Maya membuat pengakuan yang menghebohkan publik. Luna menyebut telah membekukan sel telurnya untuk mengantisipasi masa menopause. Ya mungkin sebagai perempuan ya ada biological thinking ya secara kalau ingin menjadi seorang ibu. Tapi aku udah freeze egg. Dalam wawancara di kanal YouTube artis Vena Melinda, Luna Maya membuat pengakuan mengejutkan publik. Ia menyebut sudah melakukan freeze egg atau pembekuan sel telur. Luna mengaku sudah ingin melakukan prosedur pembekuan sel telur sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan sempat berpikir untuk melakukannya di negara tetangga. Namun niat Luna akhirnya terlaksana pada tahun lalu setelah mengetahui bahwa prosedur ini bisa dilakukan di Indonesia. Tentang freeze egg ini? Aku sebenarnya udah pengen dari 4 tahun yang lalu, Mbak. Oh, terus cuma sudah baru kesampaian tahun lalu. Karena ternyata di Indonesia ada. Pengakuan Luna Maya ini pun mendapat respon dari warganet. Banyak yang memuji tindakan artis berusia 38 tahun ini. Sementara Luna sendiri menganggap tindakannya sebagai hal yang wajar sebagai perempuan yang belum memiliki pasangan di usianya. Payung sebelum hujan aja. Jadi aku tahu sih ya, sebagai seorang perempuan, ya kita semua tahu lah bahwa memang perempuan itu diciptakan memang ada rasa eksplorasinya karena kita bereproduksi kan, terus ada juga masa dimana kita wajar kan gitu. Dan aku pikir ini ya suatu tindakan persiapan aja. Luna Maya juga menyebut pembekuan sel telur di usia produktif adalah hal yang wajar. Hal ini ibarat tindakan antisipasi untuk masa depan. Untuk mengenal lebih dekat dengan proses pembekuan sel telur atau egg freezing, sudah bersama kami dokter spesialis kandungan Dr. Thomas Cahyadi. Selamat siang, Dr. Thomas. Halo, selamat siang. Baik dok, bisa dijelaskan mungkin egg freezing itu atau pembekuan sel telur ini apa dok sebenarnya? Oke, baik. Jadi ya seperti namanya, egg freezing itu ya jadi sel telur seorang wanita kita ambil dari tubuhnya, kemudian kita bekukan. Nah, ini bisa disimpan
bertahan cukup lama. Jadi nanti ketika perempuan tersebut menikah dan ingin mempunyai keturunan, jadi telur yang sudah kita bukukan tinggal kita cairkan, kemudian kita suntikan langsung dengan sperma, terus lalu setelah jadi embrio ditanam. Jadi sebenarnya ini hampir mirip kayak proses bayi tabung, tapi mungkin ini berhenti di tengah-tengah gitu. Jadi hanya sampai mendapatkan sel telur, kemudian sel telurnya dibekukan karena belum ada suaminya, jadi kita belum punya spermanya seperti itu. Baik, baik. Nah, nanti setelah disuntikan sperma, kemudian tadi dokter bilang ditanam, ini apakah seperti bayi tabung tadi ada alat lagi atau ditanamkan lagi ke sang ibu? Oke, jadi setelah dicairkan, disuntikan sperma, biasanya kan telur yang sudah disuntikan sperma akan dikultur ya atau dikembangbiakan untuk dilihat nih menjadi embrionya kualitasnya gimana. Ketika embrionya oke, kemudian akan ditanam kembali ke dalam tubuh sang ibu gitu. Baik, baik. Nah, yang dilakukan sebelum egg freezing ini baiknya apa, Dok? Apakah ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu dan kira-kira disarankan di umur berapa ini dilakukan? Baik, jadi tentunya ya pasti sebelum melakukan egg freezing baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan. Tentunya biasanya layanan seperti ini adanya di tempat-tempat yang mungkin bisa melakukan prosedur bayi tabung ya. Kenapa? Karena tempat penyimpanannya, labnya semua ada di sana seperti itu. Jadi setelah konsultasi biasanya dicek, nanti dilihat apakah sang perempuan atau sang wanita itu merupakan kandidat yang baik. Biasanya sih tadi kalau usianya mungkin udah di atas 35 dan belum berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Atau juga egg freezing ini juga bisa dilakukan untuk wanita yang lebih muda lagi, misalnya pasien-pasien dengan kanker yang mungkin akan melakukan kemoterapi atau radioterapi gitu ya, terapi radiasi atau terapi kanker yang nanti juga obat-obatan itu bisa merusak kualitas sel telur. Jadi untuk menjaga supaya sel telur itu nggak rusak setelah dilakukan kemoterapi, kita bisa mengambil sebagian dan membekukannya gitu untuk masa depan, untuk preservasi fertilitas seorang wanita gitu. Baik, nah untuk biayanya ini kira-kira berapa nih, Dok? Dari awal perawatan sampai akhir nanti? Kalau untuk biaya itu kan bervariasi ya. Mungkin nanti ya bisa ditanyakan langsung ke tempat atau pusat-pusat ketika seorang wanita itu akan melakukan. Siap. Kalau di Indonesia biasanya rata-ratanya berapa nih, Dok? Mungkin setengah harga bayi tabung lah. Baik, baik. Misalnya Nah, Dok, kalau sekitar 100 ya mungkin setengahnya seperti itu. baik, baik. Nah, ini adakah kemungkinan ke depannya ini akan menjadi tren nih, Dok? Mengingat saat ini memang banyak perempuan memilih untuk melajang atau masih single di usia yang mungkin sudah tua. Oke, balik lagi ya tergantung ya, karena kan ini biayanya juga nggak murah ya. Ya balik lagi kalau untuk menjadi tren ya balik lagi tergantung prioritas seorang wanita itu gitu. Ketika dia melajang, apakah suatu hari nanti ketika dia menikah dia ingin punya anak, atau ya dia happy untuk hidup berdua aja seperti itu. Kalau mungkin itu bukan menjadi prioritas ya mungkin perempuan tersebut tidak akan memilih untuk melakukan egg freezing. Tapi kalau memang ternyata perempuan itu sebenarnya pengen banget punya anak, ya nanti akan dilakukan freezing seperti itu. Baik, Dr. Thomas, singkat saja, adakah efek samping terhadap ibu ataupun bayinya nanti untuk ketika melakukan egg freezing ini? Sejauh ini sih tidak ada ya. Jadi seperti hasil proses program bayi tabung, jadi bayi-bayi yang dihasilkan dari proses ini ya normal gitu. Baik, baik. Terima kasih Dr. Thomas atas waktu dan juga informasinya. Sehat selalu, Dok.